Selamat siang. Hari ini adalah minggu keempat. Sebelum kita masuk materi hari ini, kita review dulu tugas yang minggu lalu. Sampai saat ini, hari Selasa, ada 18 anak tugas yang masuk dari 27, jadi masih ada 9 yang belum. Ya, jangan biasain kerjanya mepet, besok kumpul baru bikinnya besok. Nanti nggak maksimal hasilnya. Ya, jadi dari yang sudah masuk, tugas-tugasnya sebagian besar sih sudah benar. Ya, seperti ini, ukurannya ada, jelas, warnanya juga kontras. Tapi skalanya, ya, skala kedepannya kalian boleh tulis, tapi jangan pakai skalanya 1,5. Ya, biasakan skalanya itu 1:1, 1:2, 1:4, jadi 3 itu nggak ada. Biasanya yang ganjil itu nggak dipakai kalau di desain produk. Jadi 1:1, paling 1:1 aja yang ganjil ya, yang 3, 5 masih, 7, 9, 11 itu nggak dipakai. Jadi yang ganjil itu dipakai 1, 5. Ya, jadi biasanya itu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 18, 24, biasanya kelipatan 24. Ya, yang normal itu seperti itu. Jadi jangan pakai koma-koma skalanya. Kalau terlalu kecil, kalau 1:1 nggak muat, 1:2 terlalu kecil, mungkin kalian bisa rubah kertasnya. Kalian bisa ganti kertas yang lebih besar atau yang lebih kecil. Ya, ini udah benar, cuman kurang enak aja kalau buat desain produk. Biasanya juga ini nggak dipakai. Biasakan angkanya bulat. Ya. Terus angka dimensioning mungkin bisa lebih kecil sedikit, jadi nggak terlalu numpuk di sini. Nah, yang lain juga udah benar, cuman ini kurang. Biasanya yang paling penting kalau kalian kasih dimensioning itu outsize. Outsize adalah lebar tinggi maksimumnya berapa. Ya, jadi yang di dalam itu hanya untuk biasanya nggak terlalu penting kalau buat produk. Yang penting ukuran luar. Luarnya itu berapa kali berapa. Nah, ini juga udah benar, angkanya udah tinggal outside, tinggal ukurannya mungkin bisa lebih kecil sedikit. Posisinya juga diperhatikan. Ini benar, tapi warnanya agak pucat. Jadi kalau pilih warna, dilihat kalau backgroundnya putih seperti apa. Kalau di backgroundnya hitam mungkin bagus kontras, tapi kalau dipindah ke putih, ke tas, tidak kelihatan. Ini juga angkanya terlalu ramai, kurang kecil. Ya, panahnya udah cukup lah, cuman angkanya agak besar. Ya, nanti saya ajarin sedikit. Nah, ini warnanya terlalu banyak, warnanya juga gelap. Ya, jadi pemilihan warnanya dikurangi lagi. Jadi dimensioning satu warna, dua warna maksimal. Ya, buat benda sih boleh. Ya, tapi dimensioning biasanya satu aja lah, satu warna cukup. Size-nya boleh beda-beda, tapi warnanya satu. Nah, ini juga kan kuningnya kurang bisa terlihat. Ya, jadi perhatikan pemilihan warna. Masih ada yang belum ada dimensioning. Ya, tolong diperhatikan ke depannya. Lihat lagi kalau belum bisa. Video-video yang lama ini juga ya masih belum ada nama. Kelihatannya juga ini agak beda dengan yang lain, kurang jelas di sini. Garis-garisnya ini kamu coba PDF, kertasnya digedein ya, A3 mungkin A2, jadi lebih besar biasanya, lebih jelas. Nah, ini juga kurang, namanya nggak ada ya. Garis tepinya juga kepotong. Diperhatikan kalau mau pakai garis tepi dari layer itu biasakan kalian set dulu. Jadi pertama selalu pindah ke layout itu di delete. Jadi kalian masuk ke layout, delete, viewport, setting dulu kertasnya, baru bikin new viewport. Ya, jadi supaya lebih bagus hasilnya. Pasti kalau kamu bikin new viewport setelah di setting garisnya keluar kelilingnya ada. Yang parah ini gambar belum settingannya
belum benar udah dikirim. Jadi kalau kalian mau kirim, dilihat dulu apa yang dikirim ya. Ini saya mesti perbesar baru bisa kelihatan siapa yang bikin. Dan juga gambarnya skalanya ngaco. Jadi lihat lagi latihannya sebelumnya ya, di video-video sebelumnya udah ada untuk plotting, ngatur layout. Jadi jangan kirim kayak gini lagi ya. Oke, kita masuk ke minggu keempat materinya. Jadi kita hari ini belajar sedikit. Ada satu yang saya mau ajar untuk dimensioning. Jadi dimensioning kalau kalian sudah buat, ini kecil gede ya kalian mesti atur ya. Jadi begitu dibuat satu, kalian atur standar. Nah, ini bisa ditambah kalau mau, kan saya sudah pernah bilang. Ini kita atur sebentar, sedikit saya ajarin. Jadi kalau masalah precision, ya ini precision, nanti tinggi teks. Tinggi teksnya coba 2 ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini kan tadi kalian lihat angkanya ada di belakang koma ya, tapi begitu dirubah jadi angka yang belakangnya precisionnya 0, dia akan dibulatkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian ada banyak angka, mau ada beberapa yang ada koma ya, jadi bisa kalian ganti, kalian klik lalu klik kanan, nanti dia ada sedikit, ada menu buat mengubah. Jadi di precision kalian bisa ganti di sini. Jadi kalian nggak harus bikin dimensioning style yang baru. Ya, tapi kalau mau ukurannya beda, kalian harus bikin dimension style yang baru. Nggak bisa sini mengatur size-nya. Jadi cuma bisa ngatur ada belakang koma, mau dibedain. Nah, ini kalau mau pindah ke yang kalian mau buat yang size-nya lebih besar, pindah ke sini. Ya. Jadi ini biasanya dipakai yang kalau klik kanan, gantinya di situ. Ya, lalu satu lagi, kalian kalau mau geser angka ini, posisinya. Jadi kalian bisa atur posisinya dengan klik sekali, lalu klik yang biru. Klik aja, atau kalau deketin, bisa di keluar menu, pilih yang move text only. Jadi teksnya kalian bisa pindah, mau taruhnya di mana. Ya, selalu dia ada jarak, yang lubang kosong ini bisa diatur di dimension style. Ini jarak dari garis ke benda itu ada nih. Ini terlalu kecil, ya biasanya ada 1 mili atau 2 mili. Ya, sedikit untuk dimensioning seperti itu. Jadi lebih ke depannya diatur lagi posisinya. Biasanya kalau ada garis yang dimensioning yang pendek, ya kadang ininya agak jelek posisinya. Ya, jadi kalau kalian punya kotak mau diukur, kadang-kadang kalau kalian bikinnya setengah atau pendek, nah ini kadang ini 4 masih muat, tapi kalau angkanya ini nyalain pola, jadi kalian bisa ke bawah bebas. Nah, sini ya, 2 masih nggak, misalnya 1, ini 1 ke bawah ya, 1. Nah, angkanya seperti ini numpuk, kalian mau pindah bisa, jadi kalian klik, pilih, deketin ke sini, move text only, satunya mau di mana, jadi bisa diatur lebih, posisinya lebih gampang dilihat. Ya, sebenarnya sih harus pakai ISO ikut, tapi kalau posisi ini biar gampang, biar lebih rapi. Kalau kalian merasa perlu dipindah, kalian boleh pindah. Ya, lalu berikut hari ini kita masuk ke teks. Ya, teks itu untuk penulisan. Jadi ada nggak cuman kalian ketik, nggak cuman bikin kotak, tapi kita bisa atur. Jadi kalau kalian ada kotak, misalnya panjangnya 100 kali 50 ya. Nah, ini ada pilihan waktu kalian klik ini multi-line text huruf A ini, kalian bisa atur bidangnya dulu, lebar. Tapi ini jangan diklik dulu. Kalian mau ngisi di sini. Misalnya kalian mau taruh di tengah-tengah, yang biasa dipakai sih seringnya buat di center. Ya, kalau kalian mau bikin teks tepat di tengah-tengah objek ini. Jadi setelah kalian klik yang pertama, yang kedua jangan diklik dulu. Kalian pilih di bawah dibaca. Ini ada pilihan. Kalian bisa atur tinggi teks,
positioning, ada jarak, ada berputar posisinya, ada stylenya, ini width, column, ini nggak penting. Yang penting ini justify. Justify itu posisinya. Jadi kalian bisa ketik J, enter, atau kalian klik. Nanti ada pilihan banyak. Ada TL, CC, TR, ML. Artinya apa? TL itu adalah top left. Jadi atas. Jadi kalau kalian nggak ganti, defaultnya itu top left. Jadi hurufnya selalu mulai kiri atas. Top center, ini TC top center, top right, middle left, middle center, middle right, bottom left, bottom center, bottom right. Jadi kalau kalian mau pas di tengah, pilihnya middle center. Ya, jadi setelah pilih middle center, baru klik di sini, bidang maksimumnya. Ya, lalu kalian masukin teks. Perlu diatur tingginya, di highlight, jangan lupa di highlight, masukin tingginya, ini kotak itu tadi tingginya 50, sekarang teksnya 25. 25 kok gede banget. Coba 25. Oke, ya 25. Itu previewnya aja gede, tapi ternyata kan kalau kalian ukurannya tahu, nah dia posisinya pasti di tengah. Dan jadi ini kalau kalian edit, mau edit teks itu tinggal di double klik aja. Ini bisa jangan di double klik, kalian bisa ketik DD edit. Jadi kalau kalian punya teks banyak, ini di copy misalnya, ya itu kotaknya dia ambil lebarnya selebar ini 100, tapi tingginya karena di centering, tingginya dia nggak masuk, tingginya masuknya setinggi huruf ini. Ya, jadi kalau kalian punya huruf beberapa, kalian mau edit, kalian bisa ketik DD edit. DD edit, ya text edit maksudnya, artinya DD edit, enter, yang mau diganti yang mana, kalian bisa ganti. Kita ganti apa, yang tadi misalnya ini buat keyboard, ada tab. Oke, yang kedua dia masih aktif perintah DD editnya. Oh enggak, harusnya di oke, ini masih bisa. Enter aja lah. Ya kalian ulang, jadi untuk gantinya tuh pakai DD edit. Mungkin yang versi baru dia nggak langsung ketutup. Ya, jadi kalian bisa array juga kalau kalian punya tombol, ada tulisannya, kalian bikin satu, baru di array, nanti tinggal edit teksnya. Ya, itu nanti tugasnya untuk habis ini. Lalu satu lagi untuk membagi sama rata sebuah panjang garis. Misalnya ada garis, ini saya bikin asal, nggak tahu panjangnya berapa, saya mau bagi menjadi 4 bagian. Ya, perintahnya namanya divide, div. Div. Klik divide, pilih div, pilih objek yang mau dibagi. Ya, lalu dibagi, dia selalu bagi menjadi segmen. Jadi bagian, bukan jumlah titiknya. Jadi mau berapa bagian? Misalnya jadi 4, masukin 4 bagian. Udah, selesai. Apa bedanya? Nah, di sini yang dibikin itu bukan penandanya itu adalah berupa titik. Ini, titik ini dan titik awal, titik akhir. Ya, jadi dia ada titik. Jadi kalau kalian mau cari titiknya, kalian harus snap di sini, nyalain snapnya node. Ya, kalau kalian nggak nyalain snap to node, titiknya dia nggak keluar. Cuman ada endpoint, midpoint. Ya, jadi kalian nyalain snap to node. Nyala, aktif. Nah, baru kalau kalian bikin garis, dia akan di sini keluar. Nah, ini node yang bulat silang. Jadi ada lingkaran, kalau ada silang. Jadi kalau kalian lihat di sini dia ada node, ada center, karena tadi bagi 4, midnya sama dengan bidang yang di tengah garis ini. Nah, ini bidang ini, keempat bidang ini, panjang garisnya, panjang ininya sama. Jadi pakai itu caranya ya, untuk divide. Kalau kalian mau membagi ganjil, genap, nggak masalah. Kalau kalian mau malas ngitung ya, kalau kalian malas berhitung, malas ngitung ya bisa pakai ini. Jadi kalau kita nggak tahu panjangnya, cara baginya seperti itu. Ya, jadi tugas berikut kita akan membuat kalkulator.
Ya, gambar tampak kalkulator, tampak depannya atau atas, tampak atas, ini depannya, ini samping. Ya, angkanya lebar ini otomatis sama dengan lebar ini. Ini juga tinggi ini total sama dengan tinggi ini. Ya, seperti biasa kalau kalian ada fillet biasakan belakangan. Ya, jadi kalian perhatikan bidang yang dalam ini adalah hasil offset dari bidang luar. Jangan di fillet dulu, karena kalau kalian fillet jarak ini bisa dapat, tapi yang bawah filletnya kan tadinya 5, kalian offset 3, jadi otomatis 2, benar. Tapi yang di pojok dia nanti hilang karena 1 dan 1 sama 1, jadi nggak mungkin ini hasil offset, dia nanti lurus. Nggak fail sih, masih bisa, cuman biasakan ya seperti itu. Kadang-kadang saya kasih radiusnya sama, kalau luar dalam sama kalian nggak bisa offset ya. Kalau sudah di fillet saya misalnya dalam ini 5, ini 5, jadi nggak mungkin dari offset itu hasil radiusnya sama, pasti di offset radiusnya mengecil atau membesar ya. Jadi yang pertama kita mulai di mana, saya nggak ajarin bikin semuanya, tapi awalnya selalu buat out size-nya ini. Jadi bikin yang 156 kali 120. Pakai rectangle boleh, pakai add, lebarnya 120, tingginya 156. Ini ukuran kalau ditaruh dia pasti pas di sini, nggak lebih nggak kurang. Ya, jadi out size-nya ini. Lalu yang dikasih berikut adalah ini. Jadi kalau saya ada angka titik ini, dulu ada radius. Ini maksudnya sebelum di fillet, dia ada arc tingginya 2 di sini. Ya, jadi kalau udah di fillet kan susah nyari titiknya. Jadi sebelum di fillet ini, atas itu 2, bagian bawah itu 3. Ya, jadi kalau ada angka seperti itu artinya maksudnya itu kalau ada arc, biasanya masih keterangannya agak susah. Kecuali arc-nya pakai radius. Tapi saya kan nggak pakai radius. Ya, jadi ini dipecahin dulu. Karena kita nggak pakai minyak. Lalu ini turun 2, bawah naik 3. Jadi bisa pakai stretch, bisa pakai kalau titik 1 doang kalian turunin aja. Geser 2. Yang bawah naikin 3. Ini juga sama. Ini turunin 2. Pastiin garisnya lurus. Ya, polarnya nyala 2, enter atau spasi, klik, geser, lurus 3. Jadi udah dapet titiknya nih. Kalian bisa pakai arc 3 point biasa. Ya, start, center, end. Bawah juga sama, start, center, mid atau center, mid ya, mid bukan center. Nah, jadi yang lurus kalian buang. Lurusnya dibuang. Setelah itu, ini jangan di fillet dulu. Nah, di sini ada lagi apa lagi? Nah, ini ada bagian atas itu putus. Nah, bagian ini kalian bikin dulu. Tingginya berapa? Tingginya dari atas itu 41,7. Jadi, buat garis dari atas. Kebawain 41.7, enter. Putusin boleh, lalu kalian buat garis, tarik. Ini untuk bagian atas. Lalu, kita pisahin dulu. Ini ada kosong, 1 jaraknya. Jadi kalian bisa copy garis ini, di copy 1 ke bawah. Jadi dia ada renggang. Kita trim. Pilih pemotongnya. Ini buat motong, ini yang dibuang. Ya, udah terpisah. Setelah terpisah, baru kita, ini nggak perlu, kita join ininya. J, enter. Dia akan jadi satu kesatuan. Baru kalian bisa offset. Jadi sebelum di join kalian nggak bisa offset satu-satu, terpecah ya. Jadi di offset jaraknya 3. Kalian ketik off, F-nya 2. Offset jaraknya dulu masukin 3, enter. Nanti lihat ini udah jaraknya udah benar 3, pilih dari luar masuk ke dalam. Nah, kita fillet yang luar ini udah oke. Radius 5, F, enter, F, enter, 5, enter. Ini dan ini. Ulang lagi ini dan ini. Berikut yang dalam radiusnya 2. Fillet radius 2, 1, 2. Enter, 1, 2.
Yang ketiga terakhir 1. Radius 1. Kalau mau banyak sama angkanya klik multiple. Jadi dia nggak perlu kalian tekan enter untuk ulang perintah. Ya, kliknya satu-satu, dia nggak bisa dikurung. Ya, kalau udah enter atau spasi. Jadi bagian atas. Jadi bagian atas, terus buat kotak ini bisa, ya jaraknya 7,5 dari yang bagian bawah. Ukurannya ada 7420. Bikin ini kotak ini. Tinggi jarak dari pinggir 6. Tinggi kotaknya ada nggak? Tinggi kotaknya 4. Dari sini 4. Berarti tambah 1. Tingginya 5. Ya, tingginya 5 kali lebarnya 120 dikurangin 6 dikurangin 6. Kurangin 12. Lalu berikut bikin kotak ini. Nah, ini yang bikinnya pakai divide. Ya, jarak ini 0,5. Jadi kalian divide, bikin garis, kalian offset 0,25 ke kiri, 0,25 ke kanan. Ini juga sama. Ya, ini juga ada offset. Offset ini dindingnya 1,5. Radiusnya 1 lah kira-kira. Yang kira-kira 1. Kalau kecil nggak ada 1 atau 1 lah. Jadi kalian biasa kira-kira. Kan yang lain ini ada nih 1. Ini 1 sama ini sama nggak gitu loh. Bisa lihat proporsi. 1, 1. Ini atau setengah. 1 sama setengah bisa atau 1 sama 1. Ya, kalau saya ukur pasti ini 1. Ini 1. Ini juga 1. Jadi ini nggak bisa di offset. Ya di offset bisa, habis itu kalian harus fillet lagi. Ya. Lebarnya 36, tingginya 13. Lalu bikin tombol 1, kalian copy, jaraknya 4, ini 4, ini 4, yang ini 4. Nah, yang dalam, yang bawah, radiusnya 6, jaraknya 6,8. Pinggirnya 7 semua. Semua dari kiri, tombol-tombol 7. Kiri kanan 7. Jarak tengah itu, jarak antara tombol yang di tengah, 6,8. Yang berdiri, jarak kolom yang ini, row, 6. Ini 6, ini 6, ini 6, yang ini 4. Ini 4. 5 itu yang ini. Jadi kalian bisa array 1, yang ini bikin 1, kalian bikin teks 1 kayak tadi, ya. Kalian bisa bikin teks A. Nah, ini kalau udah di fillet, titiknya di mana? Ya kalian nggak bisa cari titik ujungnya dulu dengan nyalain polar. Nah, ini dapat titik, kalian deketin, nah itu dapat titik pojok. Ya, kalau malas nggak perlu terlalu gede, kalian bisa nyari titik ini aja. Nah, center ini bisa dipakai. Center ini ketemu center ini. Jadi nggak usah nyari titik persinggungan titik ini, nggak perlu. Ya, jadi pertama teks, cari titik pertama harus diklik, yang kedua ganti justify-nya, MC. Baru cari titik berikut. Masuk sini. Baru ketik tinggi maunya hurufnya apa. Tingginya berapa. Ini kotak ini tingginya 18. Jadi mungkin tingginya ini 10. Oh, dia jadi gede, nggak usah pusing. Kalau yang angkanya benar, dia akan ukurannya benar. Oh, ini tingginya bukan 18. Tinggi ini lebarnya 18. Tinggi ini 12 kali 12. Nah, jadi kalau 10 ya otomatis ketinggian. Cari hurufnya yang bagus, yang agak gemuk. Bikin 1, ketik dd edit. Ya, edit, mau yang mana, ganti. Utama kan ini 1. Kalau udah, enter lagi, kita ganti yang kedua. Ganti, ya kan, oke, enter, ganti. Kliknya mesti pas, kalau nggak kepilih. Tingginya 4, ini saya pakai tingginya 4. Yang atas. Ya, teksnya cari yang agak, hurufnya ganti, yang agak gemuk, tebal, jadi kebaca. Ya, tombol ini juga lebarnya ada 28. Bisa di stretch, bisa kalian bikin. Ini hasil stretch, tingginya saya nggak tahu juga, jadi total dari atas sampai bawah. Ya, jadi masih dipakai semua yang kemarin-kemarin. Lalu kalau udah jadi tampak atas, nah tampak depan, kalian bisa tarik garis untuk tampak depannya, untuk posisinya. Jadi jangan keluar dari garis ini.
Ya, mulainya di situ. Semua nanti adalah proyeksi dari atas untuk garis-garis ini. Ya, tombol ini paling kiri, ini kalau pasti ketemu sana. Gitu, nanti tebal tombolnya 2. Nah, ini ada yang di kiri, apalagi ini pasti ada. Mungkin di bagian ininya. Nah, ini kan tombol yang 0 udah dimasuk. Berarti itu, nah ini dari sini. Dari sini, nah itu tombol yang berikut. Jadi semua kamu tarik garis dari atas tombol ini, tarik garis. Nah ini nanti rapat karena semua kolom ini ketutupan sama tombol yang di atas nih. Jadi sebelumnya ini nggak ada dulu boleh, nanti tinggal disambung. Jadi dari titiknya dulu dapat bikin seperti huruf N, lalu kamu fillet, baru terakhir atasnya ditutup-tutupin. Ya, jadi bikinnya per satu kotak ini, satu ini sebelumnya nggak ada dulu. Ya tarik semua dari atas. Kayak gitu ya. Jadi ada jarak di sini. Jarak lubang rongganya ini setengah, lebar ke dalamnya juga setengah. Ini ada fillet kecil, mungkin 0, berapa 0,1. Ini cobain. Jadi angka itu bisa kecil sekali. Jadi seperti saya bilang, ini saya pakai satu dimensioning, tapi ada yang precisionnya 0, jadi bisa satu dimensioning. Ya ini saya ganti precisionnya aja, 2 angka di belakang koma, 0,1. Ya, jadi seperti itu cara untuk merubah yang cepat. Kalau ada yang 0,25 ya kamu ganti angkanya jadi 2 angka di belakang koma. Kalau ini 1 angka di belakang koma. Ya, jadi kalian buat seperti ini, tebelnya ada di sini. Yang atas 3, yang bawah 3,5, lalu ada ketebalan kaki kiri sama kanan, ini sama tingginya, jadi bisa dilihat kalau nggak ada di sini. Lihat lagi, ini total bagian badan, nggak termasuk tombol 10 sampai dasar. Ini ada kaki kecil, tingginya 1. Ya, jadi belajar ngitung-ngitung juga. Ini kiri kanan, kalau udah jadi 1, depan kalian bisa copy ke kanan, lalu dipanjangin. Ya, bisa di stretch, ini semua, dari ujung sampai kaki ini kamu stretch. Kalau mau di stretch. Ya, bisa. Ini nggak usah buat 2 kali, tinggal ditambahin aja panjangnya. Nah, untuk membuat tombol ini, kalian juga nggak perlu ukur sebenarnya. Jadi kalian sebelum ada tombol, misalnya kalian sudah copy bagian bawah, udah jadi bagian bawah, bukan udah di copy ya. Ini kalian yang bawah udah jadi, udah dipanjangin. Nah, bagaimana supaya dapat garis-garis ini? Nah, ini kalian rotate. Kalian bisa group ya supaya jadi satu objek, kalian pilih, kalian group. Di grup jadi satu objek, semua nggak lepas-lepas. Ini kalian bisa rotate, RO, endpoint sini kalian rotate ke atas, lurus. Nah, ini kalian samakan tingginya, bagian bawah atau bagian atas biar sejajar. Di move, cari titik di mana aja, paling bawah deketin ke sini. Nah nih, paling bawah dia di sini. Nah itu pasti sama. Lalu kalian geser, ya lurusin, baru deh tinggal tarik untuk ketinggian tombol. Ada 5 tuh, 2, 3, 4, 5. Ini benar ada 6 nih, saya kurang 1, kalian tambahin lagi di sini ya. Jadi jangan cuma 5, ada satu tombol lagi tingginya yang tingginya 9. Di sini ada tombol satu lagi 9, kalau mau saya bikin jaraknya 4. Ini berapa? Ini ke sini 9. Ini bisa dipakai ya. Jadi pakai ini, copy dari sini 9 ditambah 4, 13. Ya, jadi kayak gini. Harusnya ada 6. Di soal kurang 1, tambahin ya. Kalau udah jadi modelingnya ini sama, tarik sini, garis bantu tarik sana ya kan. Ini tebelnya kalian bikin 2 dari sini, gesernya kan. Bikin garis ya kan, tebel tombolnya ini adalah 2 sama ini. Bikin garis, geser 2. Udah tinggal tarik-tarik garis, tarik sana, trim-trimin. Dia ada renggang, ada rongga sini. Kalau udah jadi, di grup, di rotate, balikin ke sini.
posisi semula. Ya, jadi buat nggak usah ngukur kalian dari bawah ke sini berapa. Jadi seperti itu latihan untuk minggu ini. Coba ya, jangan tunggu sampai hari Selasa, hari Rebo baru buat. Usahakan Kamisnya kerjain langsung, Kamis Jumat atau weekend, jadi minggu depan udah beres. Jangan terlalu lama, soalnya kalau kerja di lab juga biasanya kan cepet. Kalau lama, kalau waktunya panjang, ya semua pasti jadi, apalagi tutorialnya cukup ini ya, step by step dari yang kemarin. Jadi biasakan lebih cepat lagi kerjanya. Kalau udah selesai seperti biasa. Nah, ini kalau langsung ini jangan langsung kamu kerjain di sini. Ya, jangan langsung kamu masuk sini langsung kamu print, jangan. Buang dulu, biasain. Set manager, kamu modify, mau kertasnya apa, printernya apa. Ya, biasa ISO mode A2 atau A3. Angka yang pertama itu X, kalau yang 420 dia yang kertasnya yang tidur, yang horizontal, yang landscape, kalau ini yang portrait. Bisa juga di sini diganti. Ya, ini bisa diganti. Kalau perlu layout, ini custom, ganti jadi 1:1. Itu dulu selalu. Ya, settingan ini selalu seperti ini. Kertas ganti ukuran apa? A4, A3, A2, skala 1:1, oke. Jadi ini tergantung jenis PDF ini printer, kadang-kadang garisnya sampai pinggir bisa, kadang-kadang dia nggak mau, kadang-kadang tuh bisa, saya juga bingung. Yang penting kalian ikutin aja settingan dia, mungkin dari kertas mungkin beda. Kalau udah jadi masuk baru viewport 1, enter aja, nanti kan keluar garisnya. Jadi kalau kalian udah diajar, ingat ya, jadi kalau kalian nggak mau ada garis, ini nggak mau ada garis, kalian bisa masukin ke layer lain, lalu layernya dimatiin lampunya. Ya, garisnya hilang. Kalau mau pakai juga nggak apa-apa. Pakai boleh, biar rapi, lebih jelas. Kalian kasih nama, NIM, jangan lupa kasih skalanya juga. Kalau saya ini, jadi begitu kelar masuk, ya ini jangan diumpetin, dibiarin. Nah, setelah masuk kalian lihat di bawah. Di bawah, kalau tulisannya paper, artinya kalian di kertas. Kalian zoom, ini nggak pengaruh ke skalanya. Ya, tapi kalau kalian masuk ke model, dia akan keluar di sebelah kanan skala. Ini nggak 1:1, masih kurang sedikit, jadi saya masih bisa nih ganti. Jadi begitu udah dimasukin viewport, udah buat viewport baru, kalian masuk ke model lagi di sini. Ya, dari paper ini kalian klik biar jadi model, kelihatan semua. Baru kalian coba cek skalanya mau 1 banding berapa, 1:1. Misalnya 1:1 muat. Ya, tapi misalnya kalian 1:1 kurang, mau 1:2, di sini 1:2 nggak ada, saya udah bikin, tapi aslinya nggak ada. Kalian bikin, ya di sini edit, jangan edit, add. Kalian bikin misalnya 1:4. Kalau 1:4, ini 1, ini 4. Seperti itu. Ya, kalau add lagi, kalau mau 4:1 atau 5:1, 5-nya di depan, ini juga 5-nya di sini. Ini 5, ini 1. Oke, jadi udah ada. Kalian bisa dalam keadaan di sininya tulisannya model ya, baru bisa keluar tulisan ini. Ini ganti mau 5:1, dia 5:1, nggak muat di scale. Jadi ya 1:2 kecil. Ya, jadi yang kalau masih pas 1:1, 1:1. Jadi perhatikan dimensioningnya jangan terlalu jauh juga. Ya, jadi perhatikan posisi dimensioningnya, tariknya jangan terlalu jauh, dipantasin. Kalian bisa tulis nama di sini, NIM, dan skalanya. Jadi lihat nih, kalau kalian ini harusnya kertas A3 1:1 muat. Ya, tapi untuk tugas lain yang mungkin saya nggak tahu muatnya berapa. Tapi yang ini udah pasti muat 1:1. Ya, jadi kalian coba lihat, lalu dirapikan. Jangan lupa dirapikan dimensioningnya. Ya, modelnya udah selesai, dimensioning itu penting juga. Jadi belum beres. Ya, tugas kalian belum selesai selama belum jadi output ke PDF. Dan dimensioning ini bagian dari kerjaannya. Ya, nggak bisa kalian asal taruh, tarik, udah kelar, nggak. Ya, nggak gitu. Kalian harus atur posisinya,
ukurannya kayak ini, angkanya. Kalau yang tadi aslinya ada di atas ini, kalau yang mau pindahin, geser di tengah-tengah. Misalnya muat, taruh di tengah ya taruh di tengah. Jadi mungkin cari posisi yang gampang dilihat. Radius juga kadang bisa digeser. Nah, ini tadi aslinya ini empatnya nggak di sini, empatnya itu tadinya di luar. Empatnya itu tadinya ada di mengarahnya seperti ini, dia di bawah. Tapi saya pindahin biar enak, biar pasti gitu. Ini garis yang mana sih 4 ya? Ini kalian bisa geser kayak gitu. Ya kalau kalian muat, posisinya selipin di antara panah. Nah, ini agak jauh nih, kok jauh amat sih angka 4-nya ya. Ini kalian bisa geser, taruh di situ. Jadi lebih enak melihatnya. Ini nggak salah garis yang mana punya yang mana angkanya. Ini kalau nggak muat di dalam ini ya diturunin dikit. Ya seperti itu ya. Jadi lebih rapi. Ini nggak dua, ini nggak muat taruh di atas. Ya kalau ada besar kecil gini biasain ini sih kalau lebih enak sih yang tiganya lebih pendek di atas. Jadi nggak rancu garis tujuhnya yang mana. Ya seperti itu, diperhatikan detail-detail kecil tapi penting untuk memudahkan membaca ukurannya. Ya warna juga perhatikan jangan banyak-banyak. Satu warna, dua warna. Kalau untuk bendanya boleh kalian teksnya mau ganti warna boleh. Ya ke kotak-kotak ininya yang tombol mau warna tapi diingat kita akan diplot di kertas warna putih. Jadi jangan pilih warna yang terlalu terang, nggak kelihatan. Ya, jadi tugas minggu ini kalian bikin gambar kalkulator ini, kasih teks, kasih dimensioning, lalu diplot jadi PDF. Biasanya kan habis diplot dia keluar preview di kalau kalian punya ininya softwarenya buat baca ya Adobe Acrobat biasanya habis diplot dia keluar. Jadi kalian plot setelah dilihat sini beresin. Oh ini saya pakai yang ISO full bleed dia mungkin beda tadi ISO A3 aja. Ini nggak ada full bleed tadi yang satu mungkin bedanya itu kalau ada full bleed ada yang ISO biasa. Mungkin perbedaannya di situ jadi full bleed jadi bisa full kertasnya. Ya, jadi kalian bisa pakai yang full bleed atau yang ini. Kalau ini agak masuk lumayan dalam masuknya kalau pakai ISO yang A3 biasa, garis tepinya lebih dalam. Jadi kalian bisa preview dulu, dilihat udah bener belum diperhatiin, kalau mau di zoom bisa di zoom, ya dicek lagi udah bener belum. Kalau udah langsung klik kanan bisa plot. Nanti diminta taruh di mana, begitu selesai dia biasanya buka. Nah ini kebuka, kalian lihat dulu sebelum dikirim udah bener belum, ada yang kurang nggak ya. Jadi nggak ada lagi kirim yang belum lengkap ya, minggu depan dan seterusnya harus lengkap dimensioning, nama, NIM, dan skala ya. Ini masih 2D masih gampang. Jadi setelah UTS kita masuk ke 3D. Jadi kalau kalian dasarnya belum kuat nanti repot sendiri kalian masuk ke 3D. Ya soalnya dia adalah kelanjutan dari 2D ini. Jadi bikin garis jangan numpuk-numpuk garisnya, biasain ya jangan ada yang niban. Satu garis lurus biasain satu garis. Ya nanti kalau di extrude udah jadi 3D nanti repot sendiri kamu. Banyak yang fail pasti kalau garisnya nggak rapi nanti waktu proses 3D banyak yang fail. Dan jadi kalau memang kalian cukup cepat bikin ini, kita bisa langsung nggak usah nunggu setelah UTS, bisa masuk ke 3D. Nilai soalnya 3D lebih susah ya. Jadi semoga kalian bisa lebih cepat lagi biar bisa lebih cepat juga masuk ke materi 3D-nya. Jadi sebagian besar sih saya lihat cukup benar ya bikinnya, tapi waktunya kan saya belum tahu, belum bisa menilai berapa cepat kalian kerja karena sampai hari ini aja masih sepertiganya belum kumpul gitu loh. Ya, jadi usahakan lebih cepat kerjanya supaya nanti ke depannya juga nilainya bisa lebih baik lagi. Ya, jadi sampai di sini tugasnya seperti ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya WhatsApp saya atau lewat forum boleh.
Tapi kalau mau cepet dibalas kalian bisa WhatsApp saya aja. Ya, oke. Terima kasih.